Kita semua pasti pernah ngerasain kan? Butuh duit tambahan, ya udah solusinya lembur. Tapi pernah kepikiran nggak sih? Kok ada ya orang yang penghasilannya naik terus, tapi hidupnya kayaknya santai-santai aja? Seolah-olah mereka tuh punya rahasia yang kita nggak tahu. Nah, di sini kita bakal bongkar rahasia itu. Wah, ini kutipan yang nusuk banget ya. Kalau solusi keuanganmu selalu nambah jam kerja, lama-lama kamu habis duluan. Ini tuh jebakan yang dialami banyak banget orang. Kita ngerasa sibuk, capek, tapi kondisi finansial gitu-gitu aja. Yuk kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus sadar dulu nih, kita tuh lagi ada di dalam jebakan waktu. Ngambil jam lembur emang kedengerannya paling masuk akal pas lagi butuh duit. Tapi tanpa sadar, kita lagi nukerin satu-satunya aset yang nggak bisa ditambah. Waktu kita sendiri. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Waktu kita itu kan terbatas banget. Sehari ya cuma 24 jam, mau sekeras apapun kita kerja. Kalau kita cuma nuker jam kerja sama rupiah, ya kita sebenarnya lagi masang batas atas buat penghasilan kita sendiri. Mentok di situ aja. Terus, gimana dong cara keluar dari jebakan ini? Kuncinya cuma satu, geser cara mikir kita. Kita harus berhenti mikir berapa jam lagi ya gue bisa kerja, dan mulai tanya, gimana caranya gue bisa kasih nilai atau value yang lebih gede. Jadi fokusnya bukan lagi ke durasi, tapi ke dampak. Coba deh lihat perbandingannya. Yang kiri itu pola pikir karyawan, kayak lari di roda hamster. Lari terus, capek, tapi ya nggak kemana-mana. Ini simbol dari jual waktu. Nah, yang kanan ini pola pikir orang kaya. Seseorang dihargai karena nilai yang dia tawarkan, hasil kerjanya, keahliannya. Inilah pergeseran kuncinya, berhenti dibayar per jam dan mulailah dibayar per hasil. Dan kutipan ini benar-benar intinya, semakin bernilai yang kamu tawarkan, semakin mahal kamu dibayar. Ini berlaku di mana aja loh. Contohnya dokter bedah, dia dibayar mahal bukan karena lama di ruang operasi kan, tapi karena nilai keahliannya yang bisa nyelamatin nyawa. Jadi pertanyaannya bukan lagi berapa lama, tapi seberapa bernilai. Oke, mindsetnya kita udah dapet nih, fokus ke nilai bukan waktu. Tapi gimana cara praktisnya? Gimana kita bisa mulai gerak biar nggak cuma ngandelin gaji bulanan doang? Langkah praktis pertama, dan ini penting banget, adalah sadar betapa bahayanya kalau kita cuma punya satu sumber penghasilan. Ini tuh kayak naruh semua telur di satu keranjang. Kalau amit-amit ada apa-apa sama kerjaan kita, misalnya PHK, keranjangnya jatuh, ya udah, telurnya pecah semua. Habis. Solusinya, ya diversifikasi, bangun keran-keran pendapatan lain di luar gaji utama. Mungkin dari hobi fotografi kamu, jago nulis, atau bisa desain. Tapi ingat ya, ini tuh maraton, bukan lari sprint. Mulai aja dari yang kecil, bangun pelan-pelan tapi konsisten. Nanti juga fondasi keuangan kamu bakal jauh lebih kokoh. Nah, sekarang kita masuk ke ide yang paling powerful nih. Konsep yang benar-benar bisa misahin penghasilan kamu dari jam kerja. Namanya leverage atau daya ungkit. Apaan sih leverage itu? Gini deh, bayangin kamu seorang penulis lagu. Kamu kerja keras, begadang buat bikin satu lagu. Begitu lagunya jadi, lagu itu bisa diputer jutaan kali di radio atau platform streaming. Dan kamu dapat royalti setiap kali lagu itu diputer. Bahkan pas kamu lagi tidur. Nah, itulah leverage. Kerja sekali, dibayar berkali-kali. Ada 3 cara utama buat ngebangun leverage ini. Pertama, lewat keahlian. Misalnya kamu jago desain. Kamu bisa bikin template presentasi yang bisa kamu jual ratusan kali. Kedua, lewat konten. Kamu bikin satu video tutorial di YouTube, yang nonton ribuan orang selama bertahun-tahun. Ketiga, lewat sistem. Kamu bangun toko online yang bisa terima dan proses pesanan otomatis 24 jam sehari. Intinya, kamu bangun mesinnya, terus biarin mesin itu kerja buat kamu. Jadi, pada akhirnya, kita semua dihadapkan pada sebuah pilihan. Dan ini bukan cuma soal milih lembur atau enggak. Ini pilihan yang lebih mendasar tentang gimana kita mau ngejalanin hidup dan ngebangun masa depan kita. Lihat deh, jalur kiri, lembur. Itu jalan pintas yang kelihatannya gampang. Kamu dapat duit cepet, tapi ya kamu bakal terus-terusan lari sampai capek sendiri. Nah, jalur kanan, leverage, emang butuh sabar di awal, kayak nanam bibit, terus dirawat. Tapi pada akhirnya, kamu bakal punya pohon yang buahnya lebat terus-menerus dan itu bakal ngebebasin waktu dan energi kamu. Coba deh pikirin gini, kalau kamu mau lebih capek, gampang kan? Tinggal tambah aja jam kerja. Tapi kalau kamu mau jadi lebih bernilai, itu nggak bisa instan.
Nilai itu harus dibangun. Kayak nyusun balok-balok ini, butuh rencana, strategi, dan usaha yang disengaja. Jadi, yuk kita tutup dengan satu pertanyaan buat kamu. Mulai hari ini, coba deh berhenti nanya, berapa jam lagi ya gue harus lembur? Ganti pertanyaan itu jadi, aset apa, konten apa, atau sistem apa yang bisa gue mulai bangun hari ini? Sekecil apapun itu, yang suatu saat nanti bisa kerja buat gue. Jawabannya ada di tangan kamu sendiri.